Shalom, hai saudaraku semua, senang berjumpa dengan Anda di akhir pekan ini. Besok kita sudah akan memasuki hari Minggu Advent keempat, dan bacaan sebelum kita masuk di dalam hari Minggu Advent keempat tersebut diambil dari silsilah Yesus Kristus. Bayangkan jika Anda membacanya, mungkin Anda akan membaca begitu saja, tanpa kemudian mencerna kenapa nama-nama ini muncul sesungguhnya di dalam silsilah yang amat penting ini. Anda bayangkan jika Anda menyusun silsilah keluarga Anda akan mencoba mengingat ke masa lalu, siapa-siapa saja yang menjadi bagian dari keluarga besar Anda, pohon keluarga Anda. Demikian juga penginjil Matius mencoba untuk menyusun itu semua, melihat kembali ke sejarah keselamatan hingga sampai pada Yusuf yang menjadi ayah Yesus Kristus, sehingga Yesus bisa dikatakan sebagai keturunan Daud. Apa yang khas dalam silsilah tersebut? Anda mau tahu? Ternyata nama-nama yang berada di sana ada juga nama-nama yang tampaknya tidak pantas menjadi bagian pohon keluarga dari Raja Daud ini sampai pada Yesus Kristus tentunya. Anda bisa bayangkan. Di sana disebutkan nama wanita-wanita bukan Yahudi, nama perempuan-perempuan Kanaan dan Moab. Anda pasti ingat Peres, Tamar adalah wanita-wanita yang bukan hanya orang Kanaan, tapi juga memiliki latar belakang yang sesungguhnya tidak begitu baik. Tamar itu demi mendapatkan keturunan dari Yehuda, ia menyamar menjadi seorang, boleh dikatakan, pelacur kuil. Waktu itu pada zaman tersebut ada yang demikian namanya. Karena itu bagian dari penyembahan dewa-dewi. Dan mereka mempersiapkan termasuk wanita-wanita untuk menjadi, boleh dikatakan, pemberi jasa bagi ritus yang mereka miliki, yaitu ritus kesuburan tentunya. Dan perempuan kedua adalah Peres, dan Peres pun juga adalah merupakan bukan perempuan baik-baik, perempuan sundal, demikian dalam bahasa kitab suci. Dan kemudian nama yang ketiga adalah, kalau Anda ingat juga di sana disebutkan nama Betsheba. Dan dalam kisah mengenai kejatuhan Raja Daud dalam dosa, nama Betsheba ini tentu Anda tidak lupakan. Bagaimana kemudian dia bersetubuh dengan Raja Daud, dan kemudian dia hamil, dan kemudian Raja Daud mengirimkan suaminya ke medan perang tampil pada barisan terdepan agar suaminya itu mati. Dan perempuan terakhir disebutkan adalah Ruth, wanita dari Moab. Dan pada wanita ini tidak ada masalah moral, tapi dia bukan keturunan Yahudi. Dan membaca ini semua, termasuk kalau kita melihat silsilah tersebut ada nama Daud dan juga Salomo anak Raja Daud, kita tahu bahwa betapa mereka juga bukan tokoh yang sempurna. Mereka juga tokoh yang pernah jatuh dalam dosa. Tetapi lihat, yang menjadi pelajaran bagi kita dari silsilah Yesus Kristus ini adalah bagaimana Tuhan itu setia pada janjinya. Itu yang pertama. Dia tidak pernah ingkar akan janjinya untuk membangkitkan keturunan Raja Daud yang akan menjadi Mesias sang penyelamat. Dan Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh pemenuhan dari janji Allah tersebut. Yang kedua, dan poin ini sangat penting, adalah Allah punya cara untuk bekerja. Anda tidak bisa membayangkan bagaimana Allah juga bekerja dalam sejarah umat manusia, juga bahkan dalam sejarah hidup Anda. Mungkin banyak peristiwa-peristiwa yang tak dapat Anda mengerti sepenuhnya ketika itu terjadi. Tetapi pada waktunya Anda akan mengerti bahwa Tuhan punya cara untuk menolong Anda. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan Anda. Tuhan punya cara untuk membuat Anda bahagia. Dan karena itu mari kita terbuka untuk semua rencana Allah dalam hidup kita. Dan kadang-kadang pada waktu di mana kita tidak dapat mengerti apa yang sedang kita gumuli, tetap percaya pada janji Tuhan. Dia setia. Setia di dalam kasih-Nya. Dia tidak akan meninggalkan Anda. Dan pada suatu saat Anda dapat melihat, Anda dapat mengalami sendiri bagaimana tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan Anda, seperti dalam silsilah Yesus Kristus yang diambil dari Injil Matius hari ini.
Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk Anda dan juga keluarga Anda, pekerjaan dan pelayanan Anda, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati kita semua.